Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam tetaplah tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran baca tulis Al-Quran. Setelah pada pertemuan di minggu lalu, anak-anak sama-sama belajar dengan Pak Bagus membaca kata dalam Al-Quran. Hari ini kita akan membaca kalimat dengan makna yang benar. Seperti yang kita ketahui bahwa kitab suci Al-Quran ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab. Bagaimana cara kita mengetahui makna dari tulisan-tulisan Arab yang ada di kitab suci Al-Quran? Tentu saja kita membutuhkan terjemahnya. Mungkin di rumah anak-anak sudah memiliki Al-Quran dengan terjemah. Di situ anak-anak bisa membaca lafal Arabnya dan bisa mengetahui artinya juga maknanya. Pelajaran pada hari ini hampir sama dengan pelajaran pada minggu yang lalu. Perbedaannya hanya terletak pada minggu lalu kita membaca kata dalam Al-Quran. Hari ini kita membaca kalimat dalam Al-Quran. Dalam membaca kitab suci Al-Quran, kita tidak boleh asal-asalan ya anak-anak. Tidak boleh asal mengucapkan, tidak boleh asal memberikan panjang dan pendek juga. Tetapi harus tepat makharijul hurufnya dan hukum tajwid yang dimilikinya. Anak-anak, mari tirukan setelah Pak Bagus. Lasta'alaihim. Mari tirukan. Selanjutnya lintalahum. Mari tirukan. Selanjutnya kun fayakuna. Mari tirukan. Selanjutnya kuntu bihi. Mari tirukan. Selanjutnya waman utiya. Mari tirukan. Selanjutnya huwa yajlisu. Mari tirukan. Selanjutnya inda rabbihim. Mari tirukan. Selanjutnya man amila. Mari tirukan. Selanjutnya bi amwalihim. Mari tirukan. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Jika anak-anak perhatikan tadi, antara huruf hijaiyah yang satu dengan huruf hijaiyah yang lain, cara pengucapannya berbeda. Itulah yang disebut dengan makharijul huruf. Serta jika anak-anak lebih memperhatikan tadi, ketika kita membaca, Pak Bagus menerapkan hukum tajwid. Ada yang Pak Bagus terapkan ikhfa, contohnya di lafal ini. Ini kalau tidak diterapkan hukum tajwid, maka akan berbunyi linta, linta, lintalahum. Tetapi di sini ada nun sukun bertemu dengan ta, kita berlakukan hukum tajwid ikhfa, maka berbunyi li
lintalahum. Samar ya, tidak jelas linta, melainkan samar menjadi linta. Seperti itulah anak-anak. Sekarang mari kita beralih ke halaman yang ke-9. Nah anak-anak, setelah kita tadi bersama-sama membaca kalimat dalam Al-Quran secara singkat, serta Pak Bagus beritahu bagaimana cara membaca lafal dalam kitab suci Al-Quran, yaitu dengan cara memperhatikan huruf dan harokatnya, lalu dengan mengucapkan makhraj huruf yang tepat, dan memberikan hukum tajwid yang tepat. Jika anak-anak lakukan itu, insya Allah pembacaan lafal dalam kitab suci Al-Quran menjadi baik dan benar. Sekarang kita beralih ke halaman 9. Di sini anak-anak akan berlatih menulis bunyi bacaan. Ada nomor 1 sampai nomor yang ke-10. Pak Bagus akan memberikan 3 contoh, yaitu di nomor 1, 2, dan 3. Perhatikan cara penulisannya. Di sini terdapat lafal at'amahum. Coba tirukan setelah Pak Bagus. At'amahum. Mari tirukan. Lafal ini masih tertulis dalam huruf hijaiyah. Tugasnya anak-anak menulis bunyi bacaannya dan diletakkan di dalam kotak ini. Kita akan mulai, perhatikan. Di sini terdapat huruf alif berharokat fathah. Dibaca A, maka tulis di sini A. Selanjutnya ada huruf to berharokat sukun. Kalau ada huruf hijaiyah yang berharokat sukun, semua huruf hijaiyah yang berharokat sukun, maka itu tandanya huruf hijaiyah ini tidak berbunyi, melainkan mati. Jadi kita tulis TH. Kenapa TH, Pak? Karena sesuai dengan transliterasi dari Arab ke Indonesia, huruf to ini berbunyi to. To. Kalau diberikan harokat fathah di atasnya, maka akan berbunyi to. Tetapi karena ini sukun, maka bunyinya hilang. Tinggallah 2 huruf, yaitu TH. 2 huruf inilah yang akan ditulis di sini. Jadi kita dapatkan bunyi auto. Selanjutnya, ini ada huruf ain berharokat fathah. Dibaca A. Tulis dalam kotak A. Mengapa ada tanda petik 1 di atas ini, Pak? Kembali lagi. Ketika anak-anak menulis bunyi huruf hijaiyah, di situ ada istilah transliterasi Arab Indonesia. Nanti akan Pak Bagus share untuk memudahkan kalian mengerjakan soal ini. Nah, di sini terdapat petik 1 untuk membedakan bunyi A dari huruf A dengan bunyi A dari huruf A. Beda ya bunyinya, yang ini A, ini A. A, I, U. A, I, U. Beda ya? Nah, kita lanjutkan. Ini ada huruf mim berharokat fathah. Berbunyi ma. Kita tulis ma. Lalu ada huruf ha berharokat dhamma. Berbunyi hu. Kita tulis hu. Yang terakhir ada huruf mim berharokat sukun.
Ingat ya nak, semua huruf hijaiyah yang diberikan harokat sukun maka mati, tidak ada bunyi bacaannya. Jika huruf mim berharokat fathah berbunyi ma, tetapi saat diberi tanda sukun bunyinya hilang, maka tinggal huruf M-nya. Dan kita tulis di sini M. Maka jadilah jawabannya seperti ini. Mari kita baca. At-ta'amahum. At-ta'amahum. Mudah bukan? Bagaimana? Apakah ada yang sudah mengerti? Alhamdulillah. Jika sudah, maka selamat anak-anak sudah mendapatkan ilmu baru. Jika ada yang masih bingung, perhatikan contoh yang kedua. Ada lafal yang berbunyi ahlihimu. Mari tirukan setelah Pak Bagus. Ahlihimu. Mari tirukan. Huruf hijaiyah yang pertama ada huruf alif berharokat fathah. Jika dibaca berbunyi A, maka kita tulis A. Huruf hijaiyah yang kedua ada huruf H berharokat sukun. Anak-anak masih ingat tidak? Semua huruf hijaiyah ketika diberi harokat sukun maka akan mati, tidak berbunyi ya. Jika huruf H diberikan harokat fathah berbunyi H, tapi karena ini sukun maka bunyinya hilang. Tidak ada bunyinya, tinggal huruf H. Maka kita tulis di sini H. Selanjutnya, huruf yang ketiga ada huruf lam berharokat kasroh. Dibaca li. Maka kita tulis di sini li. Huruf yang keempat ada huruf H berharokat kasroh. Berbunyi hi. Kita tulis di sini hi. Huruf yang terakhir ada huruf mim berharokat dhamma. Jika dibaca berbunyi mu. Maka kita tulis mu. Nah, mudah bukan? Jika dibaca maka akan sama antara lafal Arabnya dengan bunyi bacaan yang kita tulis. Lafal Arabnya berbunyi ahlihimu. Bunyi bacaannya berbunyi ahlihimu. Mudah bukan? Sekarang kita akan melanjutkan ke contoh yang terakhir. Di sini ada lafal yang berbunyi mithlukum. Mari tirukan setelah Pak Bagus. Mithlukum. Huruf hijaiyah yang pertama ada huruf mim berharokat kasroh. Dibaca mi. Kita tulis di sini mi. Huruf hijaiyah yang kedua terdapat huruf tha berharokat sukun. Maka kalau ada huruf hijaiyah yang diberi harokat sukun itu artinya tidak berbunyi. Maka huruf tha ini ditulis TS. Kenapa TS Pak? Padahal tha, kenapa bukan S? Kembali lagi kepada penjelasan yang awal tadi. Ada istilah yang namanya transliterasi bahasa Arab ke Indonesia. Insya Allah nanti akan Pak Bagus share di grup kita untuk memudahkan anak-anak mengerjakan. Beda ya nak antara sa kemudian sya, kemudian tha.
Yang ini dibaca sa, sa. Yang ini dibaca sya, a. Kalau yang ini dibaca tha. Nah, tinggal anak-anak lihat. Huruf hijaiyah ini yang diberi sukun termasuk yang mana ya? Apakah sa, sya, atau tha? Mirip yang mana? Mirip yang ini ya? Maka ini adalah tha. Tetapi karena di atasnya terdapat harokat sukun, maka yang tadi kalau diberikan fathah berbunyi tha, kalau diberi sukun bunyinya hilang. Bunyinya hilang. Maka tinggal TS. TS inilah yang dipindah di sini. Maka akan berbunyi mith. Kita lanjutkan huruf hijaiyah yang ketiga. Ada huruf lam berharokat dhamma. Jika dibaca berbunyi lu. Yang selanjutnya ada huruf hijaiyah kaf berharokat dhamma. Jika dibaca berbunyi ku. Dan yang terakhir ada huruf hijaiyah mim berharokat sukun. Jika dibaca tidak berbunyi. Kalau huruf hijaiyah mimnya diberi fathah, maka akan berbunyi ma. Tetapi karena ini sukun, maka bunyinya hilang. Tinggal huruf M. Nah, mari kita cek apakah benar antara lafal Arab dengan bunyi bacaan yang telah kita tulis ini. Mithlukum. Bunyinya mithlukum. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan?